Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafina Sarah. Pada bab kali ini yaitu bab 5, kita akan membahas tentang VLAN dan trunking ya teman-teman. Di sini VLAN atau Virtual Local Area Network itu adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, di sini pada gambar terlihat ada beberapa PC ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat. Nah, misalkan setiap PC ini tuh berbeda di ruangan yang berbeda dan setiap ruangan mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya ruang pertama itu ini untuk divisi engineer, lalu ruang kedua itu untuk divisi programming, yang ketiga itu untuk ruangan yang marketing ya teman-teman. Nah, masing-masing divisi nanti ini akan dipisahkan menggunakan VLAN. Untuk divisi engineer itu menggunakan VLAN yang 10, sedangkan untuk yang programming 20, yang marketing 30. Nah, setiap VLAN itu akan memiliki network IP yang berbeda ya teman-teman. Contohnya untuk VLAN yang 10 itu menggunakan IP yang 192.168.10.10, sedangkan lalu yang untuk VLAN 20 itu 20.0, dan yang VLAN 30 itu 30.0 ya teman-teman. Nah, walaupun ketiga VLAN itu terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga akan bisa mengatur bandwidth ya teman-teman. Nah, di sini untuk engineer kita akan menggunakan 10 Mbps, lalu yang programming itu 20 Mbps, dan marketing itu 30 Mbps. Fungsi FLAP itu adalah untuk memecahkan broadcast domain serta mengatur dan manajemen jaringan. Nah, pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARV broadcast itu akan dikirim ke semua device. Dengan VLAN broadcast itu hanya dikirimkan ke VLAN yang sama saja. Jika sudah, kalian akan membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Ini menggunakan switch, lalu tambahkan PC 6 ya teman-teman. Jika sudah, saya sudah mengetikkan IP-nya. Nah, untuk bagian sini itu IP-nya 192.168.10.0, sedangkan sebelah sini itu 192.168.20.0. Dan di sini menggunakan VLAN yang 10, nah sebelah sini menggunakan yang VLAN 20 ya teman-teman. Nah, seterusnya kita akan mengkonfigurasi pada bagian yang VLAN 10 dulu ya teman-teman. Kita buka pada posisi satunya. Kita buka pada posisi satunya. Kita akan desktop. Kita akan IP configuration. Setelah itu kita isikan 192.168.10.1. Itu ininya menggunakan 25.25.25. Kita sudah terserah saja. Kita ke PC 2 nya, kita ketikkan 192.168.10.2. Setelah itu untuk ininya sama ya teman-teman. Kita silang, kita ke PC 3 nya, pilih 192.168.10.3. Kita silang saja. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi pada VLAN double teman-teman. Ini menggunakan 192.168.20.1. Ini IP broadcast-nya sama. Kita silang. Ini juga Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencoba mengoneksikan ya teman-teman. Di sini sudah bisa kalian, ini statusnya successful semuanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengoneksikan dari PC 1 ke PC 4 atau sebaliknya PC 4 ke PC 1 ya teman-teman. Nah, kita delete terlebih dahulu. Nah, setelah itu dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya akan violet ya teman-teman. Nah, ini kenapa bisa violet?
karena ini masing-masing PC itu berbeda flan ya teman-teman. Ini menggunakan 10 dan ini menggunakannya 20. Nah setelah itu di sini kita akan membuat PC 1 dengan PC 4 itu agar terhubung ya teman-teman. Kita menggunakan switch, kita buka switchnya, lalu kita masuk menggunakan CLI, kita enter, dan di sini kita tinggal ketikkan enter, dan terus kita ketikkan conf p enter. Nah setelah itu kita ketikkan pagar, itu kita enter lagi, kita ketikkan flan 10, kita enter. Nah jika sudah, kita menamakan dengan name programming. Nah seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita ketikkan exit ya teman-teman, exit, enter, kita ketikkan to show plan preview ya teman-teman. Seperti ini kita enter, dan di sini kita bisa melihat sudah ada nama plan 10 programming ya teman-teman. Di sini kita lihat. Nah, setelah itu kita akan menambahkan portnya pada yang programming ya teman-teman. Kita ketikkan in, va yang 0/1 ya teman-teman. Sudah, kita enter. Nah ini kita ketikkan switch port mode akses. Sudah, kita enter, kita ketikkan lagi mode akses, kita aksesnya modenya kita hilangkan ya teman-teman. Akses switch port akses flan 10. Setelah itu kita enter lagi, kita akan mencet dengan to show switch flan brief atau preview teman-teman. Kita enter. Nah di sini bisa kita lihat pada flan 10 programming itu sudah muncul FA 0/1 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita juga akan menggunakan yang FA 2 dan FA 3 ya teman-teman. Kita exit saja, exit. Nah setelah itu kita ketikkan in FA 0/2. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch port akses flan 10. Seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita keluar. Jika sudah, kita ketikkan yang in va 0/3. Kita enter, kita ketikkan switch port akses. Setelah itu flan 10 ya teman-teman. Jika sudah, kita enter, kita exit. Nah kita enter lagi, enter. Itu kita bisa cek dengan perintah to show plan brief. Kita enter. Nah di sini sudah terlihat ya teman-teman, bisa kalian lihat juga ini sudah ada S1, 2, dan 3-nya. Nah selanjutnya kita akan menambahkan yang flan 20 ya teman-teman. Kita enter, kita ketikkan flan 20, kita enter. Nah setelah itu kita ketikkan name marketing. Setelah itu kita enter, kita exit. Nah setelah itu kita enter lagi, kita ketikkan interface rank FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah,
kita enter, kita ketikkan switch port mode akses FLAN 20 seperti ini. Maaf ya teman-teman, kita sampai mode akses saja, kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch, yang modenya kita hapus sama seperti tadi, akses FLAN 20 ya teman-teman. Kita enter. Kita kebanyakan, kita cek dengan tool show FLAN brief seperti ini, kita enter. Nah di sini bisa kalian lihat 20 itu sudah dinamakan dengan marketnya teman-teman. Untuk F-nya juga sudah ada, yaitu 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan menghapus IP pada semua PC teman-teman. Kita ke command prompt, kita ketikkan ARP -t, enter. Selanjutnya kita bisa ke yang PC 2 juga. Setelah itu di sini kita ARP -t, enter. selesai. Kita ke semua PC teman-teman. Nah di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ke switch-nya. Di sini kita akan menghapus ya teman-teman. Selanjutnya kita exit saja. Kita exit. Setelah itu sini juga exit. Nah selanjutnya kita akan keluar dengan perintah leave make min address. Setelah itu min table ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah jika sudah, kita akan mengeceknya dengan show make address min table seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah di sini sudah tidak ada teman-teman, atau sudah terhapus. Selanjutnya kita buka simulation. Kita perpanjang terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan menambahkan surat dari, kita akan mengasih surat dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat itu hasilnya ICMP dan RP ya teman-teman. Kita next saja. Nah selanjutnya suratnya akan kirim ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Nah yang bagian FLAN double itu tidak bisa terkirim karena sudah beda FLAN ya teman-teman. Jika sudah, kalian membuat topologi yang sama ya teman-teman pada sebelumnya. Nah setelah itu kita tambahkan IP, yaitu sama 10.10.0 dan selanjutnya juga 10.10.20. Nah seterusnya kita akan mengkonfigurasi pada yang FLAN 10 dulu ya teman-teman. Kita isikan dan 192.168.20.10.4 kita gunakan subnet mask sama. Seterusnya kita akan juga memasang IP pada yang PC 8. Seterusnya kita juga akan menambahkan yang PC 9 nya 168.10.6 ya teman-teman. Setelah itu subnet masknya sama seperti ini. Jika sudah kita silang, nah jika sudah, kita juga akan menambahkan pada yang FLAN double ya teman-teman. Kita 192.168.20.4.
Terus subnet masknya sama. Setelah itu yang PC11 kita isikan 192.168.20.5. Subnet masknya sama. Untuk yang 12 juga sama ya teman-teman. 192.168.20.6 untuk subnet masknya juga sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang terang ya teman-teman. Di sini kita akan membuat ruang 1 dan ruang 2 itu agar saling terhubung ya teman-teman. Kita buka pada bagian switchnya, kita buka pada shell I, kita enter, kita ketikkan N, enter, kita ketikkan conf T, enter. Nah, setelah itu kita akan menambahkan yang VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Kita akan menggunakan yang VLAN terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Setelah itu kita ketik enter, kita namai dengan name programming seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita juga akan menambahkan PA-nya ya teman-teman. Kita exit. Setelah itu kita enter. Kita akan menambahkan yang VLAN 20. Kita enter. Kita namakan dengan marketing. Seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita exit. Nah, kemudian kita akan menemukan interface-nya. Kita tekan dengan interface rank 0/1 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Maaf ya teman-teman, kita tadi typo makanya salah, kita enter. Dan di sini sudah bisa masuk. Kita ketikkan switch port I access VLAN 10. Seperti ini, kita enter lagi, kita ketikkan exit ya teman-teman. Setelah itu kita enter lagi, kita ketikkan interface rank 0/4 sampai 6 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita ketikkan switch port access VLAN 20, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita enter, kita exit. Kita bisa mengeceknya dengan do show VLAN right, seperti ini. Nah, sekarang Nah, di sini bisa kalian lihat VLAN 10 dengan programming, yang VLAN 20 menempati ya teman-teman. Di sini sudah ada 1 sampai 3, sedangkan yang VLAN 20 yaitu 4 sampai 6 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memkonfigurasi yang switch pertama ya teman-teman. Ini punya saya namanya switch 0. Setelah itu kita akan masuk pada conf T ya teman-teman. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan masuk pada infa 0/7. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch port mode RAM, seperti ini. Kita enter lagi. Nah, jika sudah, ini sudah keluar ya teman-teman. Nih, bagian sini sudah keluar FA7-nya. Setelah itu, kita akan buka switch yang kedua ya teman-teman. Kita ke mode shell I. Setelah itu, kita ketikkan conf T. Setelah itu, kita enter. Kita ketikkan
fa 0/7 kita enter. Nah setelah itu kita ketikkan switch port mode terang seperti ini, kita enter. Nah jika sudah, kita akan ketikkan yang to show interface terang seperti ini. Nah bisa kita lihat ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mengirimkan surat dari PC1 ke PC7 ya teman-teman. Nah di sini hasilnya sudah successful atau sudah terhubung. Nah setelah itu kita akan mengirimkan paket dari PC2 ke PC8 ya teman-teman. Nah di sini ada keterangan SMP dan RP, kita next saja. Nah setelah itu PC2 akan menyalurkan ke switch ya teman-teman. Setelah itu kita next lagi. Nah setelah itu switch yang pertama itu akan memberikan ke PC1 dan PC3, yaitu ke yang switch yang kedua. Setelah itu kita next lagi. Nah di sini switch yang kedua itu akan menghubungkan ke PC7 dan PC8 ke PC9 juga. Setelah itu PC9 akan mengirimkan ke PC2, setelah itu mengirimkan ke PC1 dan akan mengirimkan ke PC2 dan 3 ya teman-teman. Nah ini artinya tes koneksi telah terselesaikan ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat terang ya teman-teman. Nah pada sesi 1 ini untuk EVA 07 nya itu yang bisa membuka terangnya itu 1 sampai 10.05 saja ya teman-teman. Di sini kita akan membuat ini bisa masuk ke F7 itu 1 sampai 20 saja. Nah selanjutnya kita enter. Di sini kita ketikkan in fa, kita enter terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan in fa 0/7 seperti ini. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch, setelah itu port terang, allow, lalu flan 10 dan 20 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita exit. Nah setelah itu kita akan cek dengan to show in terang ya teman-teman, kita enter. Nah di sini bisa kalian lihat pada freelance allow and try teman-teman. Di sini yang hanya bisa masuk itu diizinkan hanya flan 20 dan 10 saja. Jika sudah, kita akan menyambungkan terlebih dahulu. Kita akan menyambungkan dari switch 1 switch 2 ke switch 3. Jika sudah, kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita buka bisa kita isi dengan 192.168.10.7 subnetnya sama. Setelah itu kita ke 14, kita ketikkan 192.168.10.8 sama, terus yang 15 yang 192.168.10.9. Setelah itu subnet masknya sama ya teman-teman, sudah kita silang. Untuk yang 16 kita akan ini isikan dengan 192.168.20.7. Subnet masknya sama, enter. Untuk desktopnya
Masih dulu jangan bisnis. Kan menit serius. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah jika sudah, kita akan konfigurasi pada switch-nya. Kita ke masuk mode CLI, kita enter, kita masuk pada N, enter, kita masuk ke cons. Oke ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan flan 10. Jika sudah, kita akan menambahkan dengan sama teman-teman programmer. Ini seperti ini. Kita enter, lalu kita keluar. Jika sudah, kita bisa menambahkan interface-nya rank FA0 size 1 sampai 3. Kita enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan switch port access LAN 10 ya teman-teman. Kita enter, kita keluar, kita enter lagi, kita ketikkan in rank yang 0/4 sampai 6. Jadi sudah, kita enter, kita ketikkan switch port access LAN 20 ya teman-teman. Kita enter. Jika sudah, akan keluar seperti ini teman. Ini flan 10 itu programmer, flan 20 itu. Dan di sini sudah ada ya teman-teman. Itu programming dan marketing, yaitu EVA-nya 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 ya teman-teman. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasikan switch 2 dengan switch 3-nya. Nah, selanjutnya kalian ke switch 2, terus kalian masuk ke mode global, terus kalian ketikkan seperti ini. Nah, nanti sini ada statusnya ya teman-teman, yaitu FA yang 08 sudah on. Kita bisa masuk ke yang switch 3. Switch 3-nya kita enter. Setelah itu kita exit. Kita akan ketikkan in FA 0/8 salah 0/7. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch port mode terang. Seperti ini, kita enter, kita akan mengecek dengan to show in terang. Seperti ini kita enter. Dan di sini sudah ada teman-teman, yaitu statusnya online atau running ya teman-teman. Selanjutnya kalian tambahkan ini, terus kalian hubungkan dengan switch 3 menggunakan kabel otomatis. Yaitu kita buka pada switch 3-nya. Setelah itu kita ketikkan X terlebih dahulu, terus kita ketikkan in FA 0/8, terus habis itu kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman, kita enter. Nah setelah itu kita akan mengecek dengan do show in terang. Seperti ini, kita enter. Nah di sini bisa kalian lihat sudah statusnya terangin ya teman-teman. Nah setelah kalian mengkonfigurasi pada multi atau MLS-nya, itu akan keluar seperti ini. Karena itu ada dua terang, yaitu yang pertama ada ESL untuk Cisco, yang kedua itu yang ada 208 ya teman-teman, itu IK. Nah setelah itu kita bisa ketikkan switch port RAM encapsulation dot 1 KB
key ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah, kita enter lagi, kita ketikkan switch, lalu port, mode, terang ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Kita akan mengeceknya dengan choose show in terang. Seperti ini, kita enter. Tracking ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat FA1-nya sudah mode tracking ya teman-teman. Selanjutnya yaitu materi 9. Di sini ada dynamic auto, terus dynamic desirable, sama terang sama akses ya teman-teman. Di sini ada akses, terang akses. Terus pada bagian dynamic desirable itu ada terang akses. Yang pada terangnya itu ada terang not recommended. Terus yang aksesnya ada akses not recommended dan akses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi 10. Kalian akan menambahkan 2 switch. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi switch yang pertama ini. Kita akan mengecek ada mode apa sih yang terdapat pada switch ini. Kita akan mengeceknya dengan perintah n. Setelah itu kita ketikkan show in va null slice 1. Setelah itu switch port ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Salah ya teman-teman, kita ketikkan lagi show, seperti ini, kita enter. Nah, di sini sudah ada nama yaitu FA1. Nah, di sini bisa kalian lihat pada administrative mode itu di sini menggunakan yang dynamic atau. Nah, sedangkan yang operasional itu menggunakan mode yang static access ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 4 yang akan menjadi dynamic ya teman-teman. Setelah itu kita enter, kita shutter alt saja. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan con t, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan in va null slice 1. Setelah itu kita enter. Kita enter lagi, kita ketikkan switch port mode dynamic desirable ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengeceknya. Kita enter, kita keluar terlebih dahulu, kita enter lagi. Setelah itu kita enter lagi, kita keluar. Show in va null slice 1. Setelah itu yang kita ketikkan lagi switch port ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, kalian perhatikan pada administratif itu sudah berubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi yang 11 ya teman-teman. Kita buka simulation terlebih dahulu. Kita perpanjang. Kita perpanjang lagi. Nah, seterusnya kita akan mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, nantinya paket itu akan bernama ICMP ya teman-teman. Nah, lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya switch itu akan melakukan broadcast ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik tabel ininya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tulisan down one key ya teman-teman, yang mana ini disebut dengan tag ya teman-teman. Sedangkan yang untag itu, nah untuk yang untag itu
jika terdapat pada forecastnya itu tidak ada tone 1-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian switch 1 ya teman-teman. Seperti ini, kita buka, kita ke mode CLN-nya, setelah itu kita enter, kita masuk. Nah, setelah itu kita ketikkan off day seperti biasa. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan show in terang ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini memang invalid, kita bisa ketikkan lagi dengan show in terang ya teman-teman, tapi salah, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada native length dan ada yang satu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi pada ruangan 2 dan ruangan 3 ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita membuka yang switch 2 terlebih dahulu. Kita ke mode CLI. Nah, setelah itu kita masuk. Kita ketikkan N seperti biasa, kita masuk ke globalnya conf t. Setelah itu kita bisa ketikkan in va 0/8 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita enter lagi, kita bisa ketikkan switch port, setelah itu trunk native LAN 20 seperti ini sebagai contohnya ya teman-teman. Kita enter, setelah itu kita bisa cek dengan do show in trunk seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat pada FA 0/8 itu sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi pada switch yang ketiga ya teman-teman. Kalian perhatikan saja, caranya sama. Nah, di sini kalian bisa melihat pada FA 0/7 itu native VLAN-nya juga sudah terganti menjadi 20 ya teman-teman. Jika sudah, kita akan mencoba tes koneksi ya teman-teman. Kita bisa kirimkan paket dari PC 12 ke PC 18 ya teman-teman. Ini kita tunggu sebentar, kita buka simulationnya, kita kirim ulang dari PC 12 ke PC 18 ya teman-teman. Kita ulang dari PC 12 ke PC 18. Kita next. Jika sudah kalian kirimkan paket dari PC 12 ke PC 18, kalian next saja sampai ketemu sampai ketemu switch 3. Setelah itu kalian klik. Di sini bisa kalian lihat ini sudah tidak ada. Nah, di sini sudah tidak menunjukkan take down main queue teman-teman. Bisa kalian lihat ini. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.